Geger. Masih ingat gak sih dengan penyanyi satu ini, Mita Lestari, yang memuncaki karirnya berkat lagu Aku Cuma Punya Hati yang viral beberapa tahun lalu. Kau dengan yang lain ku tetap setia. Kini namanya kembali melejit usai menjadi penyanyi dalam soundtrack film Ipar Adalah Maut. Tapi tahu nggak sih kalau seorang Mita Lestari ternyata pernah dibully netizen dan bahkan dibilang gendut loh. Oh no. Aduh, netizen jahat banget diketikannya. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Lestari. Aku cuma punya hati. I love this single, ini bagus banget. Thank you so much. Iya, sampai ada di... This song. Kenapa Rian? Rian, kamu kenapa? Aku tuh dengerin lagu kamu, aku jadi seduh banget. Kamu yang kuat, kamu yang tabah, masih banyak orang yang mau sama kamu, ya. Keren. Allah, kan banyak banget di DM saya. Minta kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kita silakan boleh duduk nih. Ini favorit kita. Wih, lagu-lagunya juga luar biasa, menyayat hati ibarat luka ditetesin garam pakai cuka. Ya. Sakit banget. Tapi Mita, siapa yang sangka ternyata perjalanan Mita Lestari sebagai seorang penyanyi, prestasi sama suara nggak usah diragukan lagi. Tapi namanya orang hidup ya, komentar tuh selalu ada aja yang baik. Oke lah, membuat kita jadi motivasi buat kita. Tapi kadang suka ada komentar buruk dari netizen gitu, dikomentarin segala macam. Termasuk Mita ini juga pernah dikomentarin tentang secara fisik ya. Boleh diceritain nggak sih sama kita supaya ini juga jadi pembelajaran buat kita semua, ada cara kamu menghadapinya seperti apa? Banyak sih ya, kayak dari dulu waktu aku berat badan 42 dibilangnya kekurusan. Sekarang berat badannya 58 dibilangnya kegendutan. Sampai dibilang, ih badannya kayak bodyguard ya. Serius ada yang bilang begitu? Sumpah. Jadi waktu itu aku kan tak pantas ini ada penyanyi lainnya, which is Lyodra kan, untuk filmnya Ipar Adalah Maut. Terus pada saat kita premier film, aku memang berdirinya di sebelah Lyodra, memang karena kita berdua adalah the singer of the soundtrack. Terus kita berdua berdiri di situ, terus gini, ih Mita kayak bodyguardnya Lyodra ya. Oh no. Tapi dari situ aku karena mungkin udah bertahun-tahun dibully kali ya. Ya karena netizen pasti kan tugasnya cuma membuli ya.
Sorry banget nih. Untuk yang suka ngebully ya. Membuat Gini, kalau netizen yang pintar itu biasanya Sangat sebutannya bukan netizen. Iya betul. Iya, sebutannya kalau enggak fans, kalau enggak followers. Jadinya tuh kita bilang netizen ini konotasinya jadi negatif gitu ya. Iya, karena kalau misalnya yang positif, I will never call them as a netizens. Cuman mereka adalah pengguna sosial media gitu loh. Halo netizen. Halo netizen. Betul ya, sangat disayangkan gitu netizen sekarang konotasinya tidak begitu baik. Tapi cara kamu menghadapi komentar-komentar yang seperti itu tuh gimana sih? Aku diet jadinya. Oh, so itu memotivasi jadi diet. Aku nggak ada waktu buat balesin maksud lo apa gitu, nggak ada, udah nggak punya energi. Jadi oh ya udah nanti aja tunggu 4 bulan 5 bulan lagi nanti yang bilang badan gue kayak bodyguard mungkin habis itu bilangnya kekurusan ya Mita ya bagusan yang sebelumnya ada mungkin pasti. Kita nggak mungkin bisa puasin semua hati netizen. Betul. Itu yang pertama, kalau kita aja berusaha jadi cantik, berusaha jadi sehat aja pasti ada yang komentar ya. Betul. Itu jadi biarkan sajalah. Benar ya. Selalu salah, kita nggak akan pernah sempurna di mata orang lain. Padahal yang komentar pun pakai akun palsu gitu ya. Itu yang bikin kita sedih tanpa kita tahu dia siapa. Iya, biasanya mereka tuh karena emang mereka yang lagi putus cinta, mereka yang lagi kesepian, mereka yang lagi gak bahagia hidupnya, terus udah gitu menuangin. Bener, karena kalau mereka bahagia, mereka tidak akan mengusik mengomentari orang seperti lain. itu ya. Oke, kita mau kasih lihat juga yang satu ini juga bikin kita sangat sedih sekali dan sangat disayangkan. Lelah anaknya dibully, Mita Lestari kalau anak dikatain ibu bisa jadi monster. Ini tuh kita udah berkali-kali untuk mengingatkan jangan pernah bawa anak, jangan pernah bawa anak. Walaupun bukan anaknya sekalipun, jangan pernah memberikan komentar negatif ya. Kalau kamu tuh gimana, anak loh jadi korban juga kan? Aduh, bukan cuma anak doang, semuanya. Ibuku, papaku, mertuaku, adik-adikku, semuanya deh. Ya mungkin di sini semuanya ngerasain juga ya Azriel, terus udah gitu yang lain juga. Kita semua pasti yang di sini pernah dibully dengan ini adalah suhu kita bersama. Bagian menanggapi komentar netizen. Jadi kalau misalnya menurut aku itu semua udah lewat sih, udah lama banget. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang bilang, iya Kala kan juga prosesnya dia itu anaknya dia tuh late talking. Kalau tuh late talking. Jadi banyak banget aku nerima bulian dan komentar kayak, oh anaknya Mita autis ya, gitu. Atau anaknya apa, kayak, nggak ada energi dan waktu buat nanganin orang-orang yang kurang kurang pendidikan dan kurang ilmu gitu. Betul. Kalau misalnya orang yang tahu ilmunya, orang yang berpendidikan pasti mereka tidak akan berkomentar seperti itu. Mereka pasti akan cerita, kenapa Mita anak lo antara kalau orang-orang yang emang ngedalemin late talking ya atau speech delay, ngerti ya? Jadi emang ada namanya, nggak langsung autis ya. Jadi gini ya, maksudnya orang tuh kadang suka dengan mudahnya lah, itu kan resiko sebagai public figure mau dikomentari, tapi harus bisa juga membedakan antara komentar dan juga sebuah hinaan. Bahkan kalau misalnya pun ada beberapa teman-teman kita yang emang anaknya pun autis, nggak pantas lah untuk dibilang nggak pantas gitu. banget. Nggak ada yang mau juga seorang ibu anaknya berkekurangan tuh nggak ada yang mau. Pasti kita pinginnya kita punya anak yang sesempurna mungkin di dalam taraf manusia. Karena setiap orang juga kan maksudnya cobaan dan berkahnya juga beda-beda ya. Dan kita juga memaklumi itu semua perjuangan seorang ibu atas apa yang dia miliki, kelebihan dan kekurangan anaknya masing-masing. Jadi tolong jangan pernah melibatkan keluarga. Pun juga dengan artis juga adalah manusia yang sama punya perasaan. Bagaimana rasanya jika seorang ibu rumah tangga, misalnya bukan public figure, dikomentari hal yang sama, sakitnya itu sama. Benar. Kata-katanya beda, profesinya beda, tapi sakitnya itu rasanya sama. Iya, kayak sekarang kan kayak lagi zaman banget nih, banyak yang kayak aku tuh lagi ikutan kayak estetik klinik gitu. Aduh, kenapa sih Mit kok dirubah-rubah? Bukan dirubah-rubah, ngerti nggak sih? Perawatan penting ya. Bener ya Mami, itu satu. Yang kedua, you don't know the story behind. Kayak maksudnya udah deh, kalau misalnya emang kita lagi perawatan atau kita memutuskan untuk begini begitu, that's our life, that's number one. Number two, kita yang tahu juga bahagianya kita sendiri, kita yang bisa takar. We don't care. Lo mau ngomong apa? Kan sekarang lagi ada banget nih yang lagi terjadi sekarang kan. Tapi udahlah, stop gitu loh. Stop, nggak usah dibully, nggak usah dijudge, karena gila loh, itu nahan sakitnya aja. Perawatan itu sakit guys. Dan kalau misalnya emang lo tambahin dengan komentar-komentar
perih kayak begitu, makin perih. Kita tuh mau berusaha lebih baik, lebih cantik tuh biar kalian bisa puas matanya. Tapi kalau misalnya kalian juga nggak bisa dipuaskan matanya, ya udah kita blok aja langsung. Mita, sorry. Kamu begitu emosional ketika mengungkapkan Masa ini sih? semua. Iya ya. Tapi kita berharap bahwa kamu juga sudah bisa relief, Berdamai, iya dong. Tapi yang bisa membuat kamu berdamai dengan semua keadaan di mana kita tidak bisa mengontrol semua orang dengan segala macam komentarnya itu apa sih? Sebenarnya kalau aku buat diri aku sendiri sih udah bisa berdamai, tapi aku nggak tahan sama netizen yang emang berkomentar sama teman-teman aku yang lain, teman-teman artis aku yang lain. Kayak aku ngelihat kayak contohnya paling deket ke Mami DP aja gitu, kayak ya apa sih gitu. Lu nggak tahu hidupnya Mami DP kayak gimana, so stop talking. Betul, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, kita hanya tahu apa yang di depan tanpa tahu perjuangan orang masing-masing itu seperti apa. Kadang aku tahu hidupnya si teman aku ini, terus udah gitu dia ngomentarin, rasanya pingin aku bales tapi kayak aku nahan. Nggak karena mungkin. memang teman aku bilang this is for private and personal reason gitu. Jadi kayak jadi buat sobat Ambiar, pintar-pintarlah untuk menahan diri juga, karena kita juga tidak mau diperlakukan hal yang sama ya. Tapi buat Mita, kita juga happy banget bahwa pada akhirnya bahwa kamu balas dengan prestasi, termasuk juga yang satu ini. Isi soundtrack Ipar adalah Maut. Mita Lestari konsultasi ke psikiater. Ipar adalah Maut ini mendapatkan kesuksesan luar biasa, bukan hanya film tapi juga soundtracknya. Tapi kenapa harus sampai konsultasi ke psikiater? karena ternyata pas aku nonton filmnya luar biasa. Udah pada nonton filmnya belum? Ipar adalah nonton. Iya. Kenapa ya? Stres itu nggak sih guys? Ya kan? Gila ya. Iya, dan aku harus relate banget sama cerita itu. Jadi harus biar bisa ngedeliver message-nya dengan baik. Feel-nya harus ada ya? Feel-nya harus ada. Penuh. Tapi gak ada masalah sama ipar kamu kan? Alhamdulillah ipar aku semuanya berkah ya. Jauh-jauh lah ya dari hal-hal kayak gitu ya. Dan ya sebenarnya bisa jadi maut karena keputusan kita sendiri sih. Yeah. Jadi emang kita nggak boleh Memberikan kesempatan kepada orang lain. bener. Emang udah ada kok di Al-Quran, kita perhatiannya ke situ aja. Waktu rekaman emosional juga gak sih? Nangis, Oh sampai ya? nangis. Sampai 2 kali rekaman. Ah. Jadi yang pertama rekaman sendiri gagal karena terlalu emosional. Terus sampai harus ngobrol ke psikolog. Enggak sampai psikiater sih, Oh, psikolog ya, oke. Iya. Terus yang kedua sama Teh Meli rekamannya. Dan Teh Meli lebih bisa ngejagain, karena kan ini yang nulis Teh Meli kan. Jadi lebih bisa menjaga. Oh enggak sampai segitunya komit, it's okay. Jadi tetap nangis sih. Oke, Mita, kita mau tantangin kamu nyanyi lagu Tak Pantas dong. Kita pengen lihat kamu dengan segala macam Iya dong, emosi please. kamu yang selalu menggunakan perasaan. Coba kita mau lihat ya. Buat sobat Ambiar, kita saksikan ini dia penampilan Mita Lestari di pagi-pagi Ambiar dengan Tak Pantas. Silakan Mita Lestari.